Apa kabar orang Bengkalis? Sehat? Udah makan? Sebagian bilang udah, sebagian belum. Mudah-mudahan semua yang hadir ini istiqomah iman dan Islam, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matinya husnul khatimah, selamat dari api neraka, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang hadir malam ini panjang umurnya, murah rezekinya. Yang tak percaya masuk neraka. Bukan saya yang bercakap, ini hadis Nabi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini malam ini kita malam silaturahim. Nanti kalau ada orang bertanya apa acara tadi, silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan Allah rezeki halal dan barokah. Malam ini saya bisa bersilaturahim dengan para kiai, para alim, para ulama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan partai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang dikhawatirkan kalau tabligh akbar itu adalah hujan, betul? Berkat doa para kiai, doa orang soleh, doa orang Bengkalis, malam ini tidak panas, tidak pula hujan. Alhamdulillahi rabbil. Saya berada di Bengkalis. Bengkalis ini kalau menengok kita ke atas itu adalah Laut Selat Malaka. Tepat di atas kepala saya Malaka, memandang ke kiri Kuala Lumpur, pandang ke kanan Singapura. Pulau Bengkalis, pulau yang paling strategis. Betul? Orang kalau mau ke Malaysia, mau ke Malaka, mau ke Singapura, lewat Bengkalis yang cantik dan indah. Turis-turis dari negeri Melayu masuknya melalui Bengkalis. Hebat atau tidak Bengkalis? Narkoba masuk juga. Masalah narkoba tidak selesai dengan ceramah, betul? Betul pula kata. Aku ceramah, jaga juga lah perasaan saya. Susah memang ceramah sama orang jujur ini ya. Narkoba tak selesai dengan khutbah, narkoba tak selesai dengan tausiah. Narkoba mesti diatasi dengan kekuasaan. Yakin dengan Bang Abdul Wahid? Dari bunyinya macam tak yakin. Dia sudah berjanji, bandar narkoba yang melapor, polisi yang menangkap akan diberi reward, akan diberi hadiah. Mudah-mudahan ini yang akan menyelamatkan anak-anak kita dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari sabu-sabu, selamat dari pil anjing gila, selamat dari lem kambing. Anak kecil pergi ke toko bangunan membeli lem kambing, tukang jual bangunan tak bertanya-tanya, kasih lem kambing. Anak kecil menghirup lem kambing, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, kepepak.
Apa kata dia? Saya tidak takut dengan Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Sudah rusak otaknya. Saya dari ujung tadi turun dari mobil sampai ke pentas ini pentas luar biasa. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Baru inilah tanjak yang paling besar. Kalau tanjaknya sebesar ini, sebesar apa kepalanya? Saya ini baru giginya aja ini. Saudara yang dimuliakan Allah, dari ujung tempat saya mobil turun tadi sampai kemari, semua yang saya salami itu anak-anak. Nanti kami belum gitu. Kenapa Ustadz salami anak-anak? Karena dengan bersalaman dengan anak-anak, mereka inilah yang masa hidupnya masih panjang. Yang tua-tua mohon maaf tak saya salami, karena saya ingat udah diintai-intai malaikat maut. Ketika saya bersalaman dengan anak-anak, dalam hati saya bangga, senang hati saya. Anak kecil di Bengkalis kenal dengan Ustadz Somad, Ustadz Somad. Padahal saya tinggal di Pekanbaru, saya tinggal di Rimbo Panjang. Kenapa budak-budak kecil di Bengkalis kenal dengan saya? Karena emaknya, ayahnya selalu menonton Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya ini jarang-jarang datang ke Bengkalis kan. Hari ini saya datang, anak-anak kenal. Tapi dibalik kebahagiaan saya, anak kecil, anak-anak inilah yang akan menjadi gubernur Riau nanti setelah Bang Abdul Wahid. Inilah yang akan menjadi jenderal-jenderal, panglima angkatan darat, angkatan laut. Amin. Tapi bagaimana kalau mereka ini kena narkoba, tidak bisa dengan ceramah? Maka kita meminta kepada Allah, didudukkan Allah lah Bang Abdul Wahid sebagai gubernur Riau. Selamatlah anak-anak muda kita insyaallah. Amin ya rabbal. Wahai bapak-bapak polisi yang berseragam, yang punya pistol besi, pakai pistol besi kalian itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mumpung baju seragam masih ada, mumpung pistol besi masih ada, pakai untuk nahi mungkar. Nampak orang lagayam, nampak orang main judi, nampak orang pakai lagayam Glenn, ku pecahkan otak Glenn. Jangan nanti setelah baju seragam ditarik negara, setelah pistol besi diambil negara, tinggal pistol air. Itu pun kadang hidup kadang mati. Lupa saya, rupanya ada anak-anak. Ketawa pula orang yang macam paham aja. Jangan nanti setelah baju ditarik negara, pistol diambil negara, barulah datang ke masjid bertanya sama Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif? Udah pensiun. Istighfar aja lah Pak. Malaikat maut sudah di Bukit Batu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Bengkalis penuh, saking penuhnya sampai tak nampak ujungnya tak di mana. Seingat saya dulu waktu saya musabaqah tilawatil Quran dewan juri di sini, itu kan di ujung tuh ada hotel, ini pantai kan? Pantai, berarti hantu-hantu laut pun naik juga malam. Untuk menengok sampai kemana jamaah malam ini, tolong yang handphonenya ada flash, ada senter bisa dihidupkan. Yang tak ada flashnya campakkan ke laut. Hidupkan, naikkan ke atas. Drone mana drone? Nyalakan drone ke atas. Salatullah
salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa pendek kali Pak Ustadz? Cukuplah itu untuk TikTok. Nanti ditanya orang, itu video yang malam tadi itu di mana itu? Itu di Bengkalis guys, menyala abangku. Selama ini isi TikTok itu dua, ulat pinang sama ulat sagu, melumpat-lumpat. Tapi malam ini isi TikTok bersolawat. Man sholla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wahai tentara, Dandim dan Ramil, Panglima, pakai jabatan kekuasaan kalian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wahai polisi, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, pakai bintang-bintang 4, pakai bintang 7 jangan, sakit kepala. Pakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wahai bupati, wahai wali kota, wahai gubernur, pakai. Alhamdulillah, gubernur kami Bang Abdul Wahid sudah berkomitmen, sudah berjanji, sehingga kalau dia duduk nanti, selamatlah Riau ini dari narkoba ya Allah. Amin ya rabbal. Pengedar narkoba, penjual narkoba, bandar narkoba dimasukkan ke penjara. Sampai di penjara, menjual pula dia dari dalam penjara. Dibiayai makannya, dibiayai minumnya, dibiayai selimutnya, dibiayai listriknya, dibiayai tukang masaknya, digaji sipirnya. Mubazir, pengedar, bandar, tembak mati. Setuju? Ini balik dari sini, maulah aku dibunuh pengedar narkoba. Saya sholat di Jeddah. Sampai di Jeddah, saya pergi ke Masjid Kisos. Masjid apa namanya? Masjid Kisos di tepi Laut Merah, Corniche. Sampai di sana, saya melihat ada ambulan dan ada mobil pemadam kebakaran. Lalu saya berhenti di Masjid Kisos. Ada altar tinggi macam ini. Lalu kemudian yang pertama dipanggil dari Nigeria. Orang Nigeria warna kulitnya 2, hitam dan hitam sekali. Lalu orang Nigeria ini didudukkan macam duduk tasyahud. Lehernya dibuka, menunduk, lalu diambil pedang panjang, dipancung kepalanya. Karena tertangkap membawa narkoba di airport King Abdul Aziz Jeddah,
maka dipancung kepalanya oleh Algojo. Bunyinya macam batu yang dilaga, kelepok, kepalanya menggelinding jatuh, darahnya memancar macam air keluar dari pipa. Setelah itu barulah datang pemadam kebakaran. Rupanya pemadam ini tidak hanya memadamkan api, tapi juga membersihkan darah. Makanya nanti kalau tiba-tiba ada pemadam di sini, hati-hati. Disemprotlah darah itu bersih. Setelah darah itu disemprot bersih, dipanggil lagi. Terdakwa yang kedua membawa narkoba dari Pakistan, duduk, dipancung lagi kepalanya, pelepak. Yang ketiga dari Saudi Arabia. Satu hari itu saya melihat 3 kali pancung. Habis itu saya pulang ke hotel naik taksi, supir taksinya nanya, "Waang dari mana?" Saya jawab sama supir taksi, "Ana min Masjid Qisas." Saya dari Masjid Qisas. Apa kata supir taksi? "Saya sudah tinggal 9 tahun di Jeddah ini, tidak berani menengok potong kepala. Kamu kenapa berani?" kata dia. Dia terkejut nengok saya pun terkejut menengok dia. Pulang saya ke hotel, saya tak sanggup makan 2 hari, hilang selera makan saya. Barulah saya paham, penjara tidak menyelesaikan masalah, penjara membuat masalah baru. Yang paling tepat adalah tembak mati, hukum gantung, pancung kepalanya. Betul? Main betul-betul aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada rasa kasihan Ustaz Somad. Ini nyawa Ustaz, nyawa pengedar 1, nyawa penjual 1, tapi nyawa anak-anak kita yang tak berdosa, bibit-bibit hijau yang bersih-bersih, calon pemimpin masa depan, ini mesti kita selamatkan. Siap ibu menyelamatkan anak ibu? Pulang dari sini, periksa lemarinya, periksa kamarnya, buang semua tepung-tepung yang ada di situ. Besok anaknya melapor, "Apa yang mak buang tadi malam?" "Tepung." "Itu bukan sabu-sabu mak, itu obat ketiak." Bapak siap menyelamatkan anaknya. Sehebat-hebat bapak, sehebat-hebat ibu, anak masih bisa main kucing-kucingan. Kekuasaan, segenggam kekuasaan, 1 tanda tangan, Pak. Begitu kalau fotografer dari Bengkalis memoto, pas pose kita lagi bagus. Bukan macam di tempat lain. Tempat lain dicarinya kapan pose kita. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan wal karam
Ustaz Somad, kami ini mau tobat. Gimana caranya tobat? Yang pertama, menyesal dalam hati. Setelah menyesal dalam hati, beristighfar. Aku istighfar tak bisa menyanyi-nyanyi macam Ustaz tadi. Tak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Aku tak bisa bersuara Pak Ustaz, hatiku sedih. Pertama, menyesal. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, tekad yang kuat dalam hati, tidak akan kembali kepada narkoba, tidak akan kembali kepada zina, tidak akan kembali kepada maksiat. Mudah-mudahan yang buat dosa, buat maksiat, tobat malam ini setobat-tobatnya insyaallah. Setelah itu baru mandi. Tahu apa pula tauco? La ilaha illallah. Mandi taubat. Mandi tobat tuh di mana Pak Ustaz? Di kamar mandi bisa, di toilet bisa, di sumur bor bisa, pakai shower bisa. Apalagi kalau orang Bengkalis, mandi tobat di laut mantap. Apalagi kalau kau terjun ke tengah, bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Dek, abang mau tobat dek. Abang sudah selingkuh dek, abang banyak salah dek. Sebentar ya bang, kuantar kau pakai sampan ke tengah. Ada 3 ekor ikan hiu yang udah siap. Dari bunyi ketawanya setuju. Setuju ibu kalau abang tuh dimakan hiu. Astagfirullahaladzim. Orang Melayu tuh biasanya tak sampai hati, tapi yang sekali ini sampaikan Pak Ustadz. Lalu setelah itu memperbaiki diri. Taubatnya namanya taubat nasuha. Nasuha itu artinya apa? Nasuha itu mengambil madu dari atas pokok kayu, dicincang sarang lebah, disaring pakai kain tipis, lilinnya tersangkut, anak lebahnya tersangkut, ranting kayunya tersangkut, sampah-sampahnya tersangkut, yang masuk ke botol madu murni. Itulah disebut dengan taubat nasuh. Apa tanda madu ni murni Pak Ustadz? Bawa ke rumah, kalau bini mengamuk berarti murni. Bapak siap minum madu? Takut orang. Biasa di mana-mana kalau saya tausiah, laki-laki perempuan dibagi 2. Yang laki-laki sini semua, yang perempuan sini semua. Ini saya tengok dari dekat macam perempuan, rupanya laki-laki. Pas kita tengok di sini, enggak apa-apalah, sekali-sekali. Mudah-mudahan di masa akan datang kita perbaiki insyaallah. Amin ya rabbal. Ingat komitmen Bang Abdul Wahid SF Haryanto yang pertama, penanganan narkoba. Yang kedua, ini saya tengok anak-anak muda Bengkalis. Saya minta 1 orang ke sini yang pakai peci, pakai sorban. Sini. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim.
Mentang-mentang yang ceramah Abdul Somad, baca Allahus Somad. Coba kalau yang ceramah Ustadz Imron, baca Ali Imron, panjang itu. Bisa tak jadi imam? Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan sampai menangkap tokek. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah ada yang berpeci celana pendek. Bangga tak jadi orang Bengkalis menengok anak berani baca Al-Fatihah di depan 30.000 orang? Bangga tak jadi orang Bengkalis ada anak Bengkalis yang berani membaca surat pendek di depan jamaah yang begitu ramai? Berani. Sedang anak-anaknya aja begitu, apalagi ayahnya. Betul? Betul kata ayah. Sekarang kita tes ayahnya. Anak-anak yang berprestasi dari Bengkalis, tamat pesantren, layak dikirim ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Amin. Dari mana duitnya? Riau negara kaya. Riau zaman kerajaan Siak Sri Indrapura, 11 juta gulden sumbangannya ke Presiden Soekarno. Di bawahnya ada minyak, di atasnya minyak sawit, minyak jelantah. Kaya Brunei Darussalam, kaya Malaysia, tapi di Pulau Sumatera ini provinsi terbesar penyumbang untuk devisa negara Republik Indonesia. Betul? Jangan lagi ada anak Riau yang tidak bisa masuk ujian karena tertunda bayar uang sekolah. Setuju? Jangan lagi ada anak Riau yang berprestasi tidak kuliah karena UKT terlalu mahal. Itu berita yang dibaca Abdul Somad di koran Riau Pos. Anak Riau berprestasi, pandai, pintar, tidak bisa kuliah karena tidak sanggup bayar UKT. Bapaknya tukang panen, tukang dodos, tukang panen, tukang dodos, petani, nelayan, berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang bisa memperjuangkan ini adalah Gubernur Provinsi Riau. Dan Bang Abdul Wahid punya komitmen itu. Kenapa? Karena Bang Abdul Wahid tamat pesantren. Nanti kalau ada orang bertanya, apa betul Gubernur Riau Bang Abdul Wahid itu nanti akan menolong santri? Dia tamat pesantren, Besti. Dari mana pesantrennya? Pesantrennya Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dia orang Melayu asli dari Indragiri Hilir, dikirim oleh ibunya. Ayahnya meninggal, dia seorang yatim, tapi ibunya peduli pendidikan anak. Dikirim ke Bukit Tinggi. Selesai pesantren, dia belajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Tarbiyah Pendidikan. Kalau Riau mau bangkit, kita bangkit dari sektor pendidikan. Jangan mentang-mentang rumah dekat laut, ikannya tak perlu diternak, langitnya menjadi atap, lautannya luas. Ini semua kalau tidak dikelola dengan pendidikan yang baik, kita akan menjadi tamu di negeri sendiri. Tanah-tanah kita, tanah air kita, tapi kita hanya menjadi kuli. Kita tidak punya sumber daya manusia. Wajib anak Bengkalis S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Betul? Kenapa berapi-api Ustadz Somad ngomong malam ini?
Saya S1 Al-Azhar tak dapat beasiswa Riau, S2 Maroko tak dapat beasiswa Riau, S3 Sudan tak dapat beasiswa Riau. Jadi malam ini saya tumpahkan sakit hati saya di Bengkalis. Saya sakit hati, maka karena saya sakit hati, S1 saya Al-Azhar, beasiswa dari Al-Azhar, S2 saya dari Maroko, beasiswa saya dari AMCI, Agence Marocaine Coopération International. Beasiswa saya S3 dari Sudan, Islamic Durman Islamic University. Profesor saya yang pertama dari UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali. Profesor saya yang kedua dari UMS, University Malaysia Sabah. Profesor saya yang ketiga dari Unimel, University Islam Melaka. Jadi kalau memanggil saya, tolong tiga-tiganya disebutkan. Prop. Saya tak mau adik-adik saya, anak-anak saya mengalami nasib susah macam saya. Mesti kerja ke Arab Saudi untuk cari makan biar bisa kuliah. Bang Abdul Wahid tidak selesai S2-nya. Kenapa? Karena dia mesti kerja, balik kerja. Akhirnya ditinggalnya, dan akhirnya selesai S2-nya di Universitas Unri Universitas Riau. Beliau S2 dengan tenaganya sendiri. Kami pejuang-pejuang yang tidak pernah meminta kepada orang tua. Beliau kuliah berjuang sendiri, saya kuliah berjuang sendiri. Sekarang generasi manja, asal habis duit passwordnya 3 huruf, mak. Habis duit semester, mak. Mau KKN, mak. Mau wisuda, mak. Mau bebini, mak. Anak mau lahir, mati aja lah. Ya Allah, pilihkanlah Gubernur Riau, anak muda yang berjuang, dan dia akan menolong anak-anak muda Riau yang sekarang sedang belajar di seluruh penjuru dunia. Dari mana duitnya? Duitnya APBD Riau, tapi APBD Riau tak banyak, tak bisa untuk beasiswa. Ambil dari Jakarta, minta ke kementerian, minta ke presiden. Itulah perlunya gubernur yang sudah malang melintang di Jakarta. Bang Abdul Wahid sudah 5 tahun jadi anggota dewan. Dia pernah mengancam di DPR RI, kalau kalian tidak tambah APBD Riau, Riau akan merdeka. Setuju? Jangan setuju aja nih. Kita cinta NKRI. Kita cinta NKRI. Itu hanya cakap dia saja supaya duit itu turun. Akhirnya duit itu turun. Pembagian duit sawit kita dapat, pembagian duit minyak kita dapat. Itu belum jadi gubernur, baru jadi anggota DPR RI. Nanti kalau dia jadi gubernur, datang dia ke kementerian, cair duit. Datang dia ke kementerian, cair duit. Duit itulah yang akan menolong janda-janda yang tua-tua. Ini aku tengok ibu ini udah mau mengamuk aja ini. Mudah-mudahan kalau duduk Bang Abdul Wahid nanti diperjuangkannya lah duit dari pusat, dari Jakarta, sehingga duit itu turun ke Riau, bisa jadi beasiswa. Amin. Dai-dai yang ada di ujung Rupat Utara, paling jauh tak sampai gas ustadz-ustadz ke sana, mesti dikirimkan dai-dai dari Pemprov, pemerintahan Provinsi Riau. Pondok pesantren mesti ada insentif dari Pemprov. Penyelenggara jenazah, penggali kubur, yang memandikan jenazah mesti dikasih insentif. Setuju? Banyak juga penyelenggara jenazah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Somad
Kalau saya mau nyaman, tausiah pulang, tausiah pulang, tausiah pulang. Tapi saya tidak tenang hati saya menengok anak yatim tak bisa sekolah, menengok fakir miskin mesti menjual koran di lampu merah. Tanggal 12 bulan 12 2012, tanggal 12 bulan 12 2000. Saya tinggal di hotel depan ini, Hotel Marina namanya, masih ada. Habis acara MTQ, malam-malam kami pergi ke tepi pantai, duduk-duduk makan pizza, lempeng sagu, pakai ikan asin. Itulah makanan favorit saya. Kalau saya sampai ke Pulau Bengkalis, yang pertama saya cari adalah lempeng sagu. Kabarnya besok pagi saya akan dikasih. Rupanya malam ini sudah habis 1 piring. Inilah maka tausiah ini tak bisa panjang-panjang. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Tausiah tak bisa panjang karena perut terlalu kenyang. Waktu kami sedang makan lempeng sagu di tepi pantai, tiba-tiba ada pengemis buta yang minta-minta. Ini tanggal 12 bulan 12 2012. Sekarang sudah tahun 2024, 12 tahun yang lalu, guys. Ini peristiwanya 12 tahun yang lalu. Waktu kami sedang makan lempeng sagu di tepi laut, menikmati indahnya Bengkalis, tiba-tiba datang pengemis. Pak, minta uang Pak. Pas saya tengok mukanya, inilah pengemis yang selalu meminta di depan pasar pagi Arengka Pekanbaru. Lama saya termenung, sedangkan aku aja baru pertama nih sampai ke Bengkalis. Dia dari pasar pagi Arengka bisa sampai kemari. Kok sama pula jadwal kami? Apa maknanya? Apa maksudnya? Ini pengemis tunanetra, anak-anak kecil yang digendong di lampu merah, itu semuanya dipakai oleh sindikat penjahat-penjahat. Maka saya risau dengan ini, mata saya terganggu dengan ini. Bang Abdul Wahid saya bawa ke lampu merah depan SKA. Bang Abdul Wahid, kita kumpulkan semua mereka ini. Dari mana mereka datang? Kenapa mereka bisa begini? Maka saya mau kalau Bang Abdul Wahid duduk jadi gubernur, jangan ada lagi pengemis di lampu merah. Setuju? Jangan ada lagi pengemis. Pagi waktu kita berangkat jam 8, lakinya butuh. Pulang kita jam 4 sore, ganti-gantian, bininya pula butuh. Negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tidak boleh lagi ada fakir miskin yang dieksploitasi, anak kecil digendong, entah anak siapa. Bayangkan itu kalau anak kita melihat anak-anak, ingat anak kita, bagus. Melihat emak-emak, ingat emak kita, bagus. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita.